Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Arif dengan NIM C12234. Di sini saya akan menjelaskan profil bisnis waralaba. Yang pertama yaitu bisnis waralaba makanan dan minuman. Yaitu profil. Roti adalah produk makanan dan minuman, seperti roti yang dimiliki oleh PT Sebastian Citra Indonesia. Produk ini didirikan pada 23 Mei 2012. Produk ini memiliki lebih dari 100 cabang seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Depok, Bandung, Bogor, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Kupang, Ambon, Pekanbaru, dan sebagainya. Produk ini hanya tersedia di Indonesia saja. Adapun biaya untuk membangun bisnis roti itu sekitar 135 sampai 400 juta. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis. Roti menargetkan konsumen dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan harganya juga terjangkau, mulai dari 10.000 sampai 25.000. Segmentasi geografis. Roti memiliki jaringan gerai yang luas di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Segmentasi psikografis. Roti menarik konsumen yang menyukai makan ringan dan praktis dan lezat. Dan juga roti ini dengan rasa kopi yang sangat lezat. Segmentasi perilaku. Roti menargetkan konsumen yang sering berpergian membutuhkan camilan cepat saji. Yang kedua yaitu mie gacuan. Mie gacuan PT Pesa Profil Abadi berdagang dengan nama mie gacuan adalah sebuah waralaba restoran asal Indonesia. Usaha ini didirikan oleh Anton Kurniawan pada tahun 2016 di Malang. Mie gacuan terkenal karena menjual mie pedas dengan harga murah. Strategi yang dirancang untuk menegarkan khayal muda. Per tahun 2025 ini, mie gacuan memiliki lebih dari 280 gerai di seantero Indonesia dengan jumlah terbanyak di Pulau Jawa, dan bisnis mereka mie gacuan telah mempekerjakan lebih dari 10.000 pegawai. Kata gacuan berasal dari bahasa Jawa yang berarti gacuan atau andalan. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Target utama mie gacuan adalah untuk generasi Z dan milenial, yaitu remaja dan dewasa muda, kisaran usia 15 sampai 35 tahun. Segmentasi psikografis. Mie gacuan menarik konsumen yang menyukai makanan pedas dan mencari pengalaman kuliner yang unik. Segmentasi perilaku. Mie gacuan menyasar konsumen yang sering makan di luar rumah dan mencari makanan cepat saji yang enak dan terjangkau. Itu bisnis waralaba retail. Yang pertama itu Gramedia. Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kompas Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku Gramedia di beberapa kota Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Petrus Canisius PK Ojong dan Jacob Oitema pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 25 meter persegi di daerah Jakarta Barat, dan sampai tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menyediakan buku, toko buku Gramedia menyediakan berbagai produk lain seperti alat tulis, perlengkapan kantor, olahraga, alat musik, dan lain-lain. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Gramedia menargetkan berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak dengan buku-buku anak dan tulis, remaja dengan novel dan komik, hingga dewasa dengan buku-buku fiksi, non-fiksi, dan buku-buku profesional. Segmentasi geografis. Gramedia memiliki jaringan toko yang terbesar di seluruh Indonesia, terutama di kota besar. Segmentasi psikografis. Gramedia menargetkan konsumen yang memiliki minat dan membaca, belajar, dan mengembangkan diri.
Segmentasi berlaku. Gramedia menargetkan konsumen yang sering membeli buku, alat tulis, dan produk-produk pendidikan. Kedua, Miniso. Miniso adalah jaringan retail atas Tiongkok yang menjual berbagai barang dengan harga terjangkau, seperti kosmetik, alat tulis, mainan, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Didirikan pada tahun 2013 oleh Junya Miyake, desainer Jepang, dan Yegefu, pengusaha Tiongkok. Perusahaan ini berbasis Guangzhou dan merupakan anak usaha Ayaya. Pada 2016, Miniso mencatat penjualan sampai dengan 1,5 miliar US dollar. Miniso telah berekspansi ke berbagai benua dan menargetkan 6.000 toko di seluruh dunia. Di Indonesia, Miniso hadir sejak 25 Februari 2017 di Mall Taman Anggrek dan kini memiliki 300 toko di 130 kota. Miniso juga menjadi toko koleksi haki terbesar di dunia, berkolaborasi dengan lebih dari 100 merek termasuk BT21, Sanrio, Barbie, dan Harry Potter. Pada 30 Agustus 2024, Miniso membuka toko terbesar di dunia di Central Park Mall, Jakarta Barat. Segmentasi pasarnya, segmentasi demografis. Miniso menargetkan berbagai kelompok usia, terutama generasi muda, milenial, dan Gen Z, yang cenderung mengikuti tren dan mencari produk-produk yang unik dan menarik. Segmentasi psikografis. Miniso menarik konsumen yang menyukai gaya hidup praktis, minimalis, dan modern. Segmentasi perilaku. Miniso menyasar konsumen yang sering berbelanja di pusat perbelanjaan dan mencari toko yang menawarkan berbagai pilihan produk dalam satu tempat. Bisnis waralaba jasa. Simple Fresh Laundry. Simple Fresh Laundry adalah waralaba laundry kilauan pertama yang terbesar di Indonesia. Didirikan oleh R.H. Agung Nugroho Susanto, SH, yang berdiri sejak 2006 di Yogyakarta. Dari awal yang sederhana dengan satu mesin cuci, kini berkembang menjadi 386 lebih outlet di 101 kota, dari Aceh hingga Papua, dengan reputasi sebagai pelopor dan trendsetter laundry kilauan. Simple Fresh telah meraih 36 penghargaan serta dikenal luas melalui berbagai media nasional. Konsistensinya dalam inovasi, strategi bisnis rahasia, pendampingan berkelanjutan, serta tim riset dan konsultan yang handal menjadikan merek terpercaya dan tingkat keberhasilan outlet yang tinggi. Segmentasi pasar, segmentasi demografis. Simple Fresh Laundry menargetkan semua kelompok usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Segmentasi geografis. Simple Fresh Laundry memiliki gerai yang terbesar di berbagai kota di Indonesia, terutama di area perkotaan dan dekat dengan area pemukiman padat. Segmentasi psikografis. Simple Fresh Laundry menarik konsumen yang memiliki gaya hidup praktis dan sibuk dan tidak punya waktu. Segmentasi perilaku. Simple Fresh Laundry menargetkan konsumen yang sering menggunakan jasa laundry karena keterbatasan waktu atau fasilitas. Si Cepat Express. Si Cepat Express adalah sebuah perusahaan layanan jasa ekspedisi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Si Cepat Express didirikan pertama kali pada tahun 2014, yang didirikan oleh Kim Hai dan Rudy Darwin Suigo. Si Cepat Express telah memiliki lebih dari ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendukung seluruh kegiatan operasional pengiriman, meski baru didirikan pada tahun 2014, Si Cepat Express telah menjadi salah satu perusahaan yang cukup besar dan sudah diperhitungkan keberadaannya oleh perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa pengiriman serupa di Indonesia. Pada tahun 2019, Si Cepat Express meraih penghargaan Indonesia Business Award 2019 dalam kategori The Best Growth Strategy in Logistics Industry 2019. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Si Cepat Express sangat fokus pada pelaku e-commerce, baik penjual online, individu maupun perusahaan e-commerce. Segmentasi geografis. Si Cepat Express memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, menjangkau kota-kota besar di daerah-daerah terpencil. Segmentasi psikografis.
Si Cepat Express menarik konsumen yang memiliki gaya hidup digital dan aktif berbelanja online. Segmentasi perilaku, Si Cepat Express menargetkan konsumen yang sering berbelanja online dan membutuhkan layanan pengiriman yang fleksibel dan dapat diandalkan. Bisnis waralaba pendidikan. Primagama. Primagama adalah bimbingan belajar yang didirikan pada tahun 1982 di Yogyakarta oleh Purdi Chandra Primagama. Awalnya hanya memiliki 2 orang siswa sebagai pelanggannya. Seiring dengan pesatnya kemajuan zaman dan perubahan gaya hidup, membuat kebutuhan akan bimbingan belajar menjadi meningkat. Di tahun 1996, cabang bimbingan belajar Primagama menjadi 136 buah cabang Primagama hingga mencapai 320 cabang di tahun 2003, meningkat 300% dari tahun-tahun sebelumnya. Primagama membuka sistem waralaba pada tahun 2001 untuk masyarakat yang tertarik berbisnis bimbingan belajar. Salah satu franchise-nya yaitu Primagama Mitra Edukasi yang saat ini telah memiliki 7 cabang terbaik di Jakarta, Sunter Agung, Ketapang, Rawamangun, Rawasari, Tebet, Buaran, dan Utan Kayu. Primagama Mitra Edukasi saat ini telah memiliki 200 sampai 500 karyawan terbaik di bidangnya masing-masing. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Primagama mentargetkan siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Segmentasi demografis karena memiliki banyak cabang yang tersebar di Indonesia, maka jangkauan dari lembaga bimbingan belajar ini sangat luas. Segmentasi psikografis. Primagama menarik siswa-siswi yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan mencapai kesuksesan akademik. Segmentasi perilaku, kebutuhan akan dibimbing belajar tambahan untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Ganesha Operation. Ganesha Operation adalah lembaga pendidikan di Indonesia yang berfokus pada penyediaan layanan bimbingan belajar. Lembaga ini didirikan pada tahun 1984 oleh Profesor Dr. Isidor Bob Foster, MM, di Bandung, Jawa Barat. Sejak pendiriannya, Ganesha Operasional telah berkembang menjadi salah satu bimbingan belajar dengan jumlah cabang yang terbesar di berbagai wilayah di Indonesia setiap tahunnya. Lembaga ini mencatat peningkatan jumlah siswa yang berhasil masuk PTN dan perguruan tinggi kedinasan melalui program bimbingan yang diselenggarakan. Pada tahun 2024, lebih dari 50.000 siswa Ganesha Operation diterima di berbagai institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis fokus utama adalah pada siswa-siswi yang akan menghadapi ujian nasional dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Segmentasi geografis. Fokus ini di daerah dengan tingkat persaingan akademik tinggi seperti kota pelajar, contohnya Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Segmentasi psikografis. Ganesha Operasional menarik siswa-siswi yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar, berprestasi, dan meraih cita-cita mereka. Segmentasi perilaku. Kebutuhan akan bimbingan belajar tambahan untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran, terutama mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Bisnis laba kesehatan. Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Untuk itu Kimia Farma telah hadir selama lebih dari 100 tahun, sejalan dengan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan Indonesia. Saat ini Kimia Farma dan grup usahanya memiliki jaringan sebanyak 10 pabrik, 1.234 outlet farmasi, 419 outlet klinik kesehatan, 72 outlet laboratorium klinik, 8 klinik, 8 optik, dan 3 klinik kecantikan. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Kimia Farma melayani semua kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga dan lansia. Segmentasi
Geografis, kimia farma memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dari perkotaan hingga pedesaan. Segmentasi psikografis, kimia farma menyasar konsumen yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran, serta mereka yang mencari solusi kesehatan yang praktis dan efektif. Segmentasi perilaku, kebutuhan akan obat-obatan, alat kesehatan, layanan kesehatan preventif, dan layanan kesehatan kuratif. Apotek K24. Apotek K24 didirikan oleh Dr. Giawan Hartono, yang awalnya adalah seorang dokter umum yang bertugas di Puskesmas Gondokusuman 2, Yogyakarta. Saat ia bertugas, ia sering merasa kesulitan mendapatkan obat di tengah malam karena jarak apotek yang buka hingga tengah malam. Apabila ada apotek yang buka, harga obat yang dicari jauh lebih mahal dari harga normal. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2002, Dr. Gion memutuskan untuk membuka apotek K24 yang merupakan singkatan dari Komplit 24 jam, yang memberikan 5 jaminan pasti, komplit 24 jam, pagi, siang, malam, libur, harga sama, hanya menjual obat asli, layanan konsultasi, apoteker gratis, dan layanan antar. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Apotek K24 melayani semua kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa, hingga lansia. Segmentasi geografis. Apotek K24 memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, terutama di perkotaan dan daerah-daerah padat penduduk. Segmentasi psikografis. Apotek K24 menyasar konsumen yang memiliki gaya hidup praktis dan sibuk, yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke obat-obatan dan layanan kesehatan. Segmentasi perilaku. Kebutuhan akan obat-obatan, alat kesehatan, dan layanan konsultasi obat yang tersedia setiap saat. Kebutuhan akan layanan apotek yang buka 24 jam. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.